Wangsit Sarwo Edi Wibowo yang ditakuti Soeharto. Ditulis oleh Martin Sitompul dari Historia.id. Sarwo Edi Wibowo ikut mengantarkan Soeharto ke tampuk kekuasaan. Sebagai komandan RPKAD kini Kopassus, sang kolonel memimpin penumpasan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Namun, hubungan mereka tak bisa dibilang akur. Pangkal perseteruannya terjadi setelah peristiwa gerakan tanggal 30 September atau G30S. Usai memimpin pasukannya mengamankan lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Sarwo hendak melapor kepada Soeharto. Namun Laksamana Muda Udara Herlambang meyakinkan Sarwo bahwa Soeharto berada di Bogor memenuhi panggilan presiden. Sarwo pun ikut rombongan Auri ke Bogor menggunakan helikopter. Tiba di Istana Bogor, Soeharto masih dalam perjalanan menuju Bogor. Soeharto curiga melihat Sarwo melapor kepada Soekarno. Soeharto bertanya-tanya dalam hati, kenapa Sarwo Edi yang ada di sana bukan dirinya. Kata Jusuf Wanandi, dalam buku Menyibak Tabir Orde Baru, Memoar Politik Indonesia tahun 1965 sampai tahun 1998. Soeharto tak pernah percaya kepada Sarwo sejak itu. Menurut pengamat militer Salim Said, Soeharto menganggap Sarwo melapor kepada Soekarno sebelum kepada Pangkostrat. Soeharto marah. Pertemuannya dengan Soekarno membuat Soeharto menganggapnya punya rencana sendiri yang berbeda dengan kebijakannya sebagai pimpinan sementara Angkatan Darat. Kecurigaan dan kemarahan Soeharto kepada Sarwo berakibat fatal. Karir militer mantan komandan RPKAD itu dibunuh secara kejam meski perlahan-lahan. Tulis Salim Said dalam buku Dari Gestapo ke Reformasi Serangkaian Kesaksian. Setelah meninggalkan RPKAD, Sarwo ditempatkan di Medan sebagai Panglima Kodam Bukit Barisan. Dari Medan, dilempar ke Papua sebagai Panglima Kodam Cendrawasih. Usai membantu memenangkan penentuan pendapat rakyat atau PEPERA di Papua, Sarwo menempati pos baru yang tak strategis di Magelang sebagai Gubernur Akabri. Sarwo juga sempat didubeskan ke Korea Selatan pada tahun 1973 sampai tahun 1978. Pulang ke Jakarta, Sarwo disipilkan di Departemen Luar Negeri sebagai Inspektur Jenderal. Sempat akan didubeskan lagi di Brasil, dia akhirnya mengurusi kursus Pancasila sebagai Kepala BP7, Lembaga Indoktrinasi Ideologi Pemerintah Orde Baru. Herawati Kristiani, putri Sarwo menangkap kekecewaan ayahnya sebagai kepala BP7. Kepada kami anak-anaknya, Papi sempat mengutarakan rasa sedihnya. Ya benar, dia sempat merasa kecewa dengan keputusan itu. Papi terlahir sebagai orang yang sangat mencintai dunia militer. Kenang Herawati dalam biografinya, Kepak Sayap Putri Prajurit karya Albertin Endah. Salim Said mengungkap alasan mistik mengapa Soeharto menghabisi karir Sarwo. Tatkala menjabat Duta Besar Indonesia di Praha Ceko, Salim bertemu paranormal yang dekat dengan Soeharto. Menurut paranormal itu, Soeharto meyakini bahwa Sarwo mempunyai wangsit atau wahyu setelah dirinya. Oleh karena itu, semua jalan yang berpotensi menjadikan Sarwo Edi naik tahta harus ditutup. Itulah, katanya, penyebab dihabisinya karir militer Sarwo Edi sedini mungkin. Ujar Salim. Kata paranormal itu lagi, Soeharto lupa bahwa wangsit Sarwo tidak kembali ke langit ketika mantan komandan RPKAD itu wafat setelah koma selama sekitar setahun. Wangsit itu tetap padanya untuk akhirnya hinggap ke putrinya, Herawati Kristiani. Itulah penjelasan di balik terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono, suami Herawati Kristiani, menjadi Presiden Republik Indonesia. Namun istri Sarwo, Sunarti, tak percaya dengan paranormal itu. Ah, itu cerita omong kosong. Pak Harto marah kepada Bapak karena ke Bogor itu. Bapak dicurigai sebagai orang ambisius oleh Soeharto. Kata Sunarti kepada Salim Said pada tanggal 29 Desember tahun 2012.